Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa inna afdalal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali belajar pada hari ini dan kita masuki sifatur rusul wa ayatuhum. Di halaman 44, sifat-sifat Rasul dan tanda-tanda mereka. Sifat-sifat Rasul dan tanda-tanda mereka. Min sifatir Rasul alaihim assalam annahum basyarun fayahtajuna lima yahtaju ilaihil bashar minat ta'ami wasyarab. Di antara sifat-sifat Rasul adalah bahwa mereka itu manusia. Sifat Rasul, mereka adalah manusia, mereka bukan malaikat, mereka bukan jin. Jadi tidak ada kalangan jin yang menjadi sebagai rasul. Demikian juga tidak ada kalangan malaikat yang menjadi sebagai rasul untuk manusia. Yang namanya rasul untuk manusia adalah manusia itu sendiri. Maka yang namanya manusia butuh makan dan butuh minum. Oleh karena itu, rasul juga butuh makan dan butuh minum. Ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an surah Al-Anbiya ayat 7, "Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhiya ilaihim." Dan tidaklah diutus kepada kalian dan tidaklah diutus rasul-rasul sebelum engkau wahai Muhammad kecuali laki-laki yang diwahyukan kepada mereka sebuah wahyu. Tidaklah diutus sebelum engkau wahai Muhammad seorang rasul, melainkan dia juga adalah laki-laki, dia juga adalah manusia. Nah, jadi sifat rasul yang pertama adalah dia manusia. Kalau dia manusia berarti dia butuh makan dan dia juga butuh minum. Kalau dia manusia berarti dia butuh makan dan dia butuh minum. Kalau dia manusia berarti dia bukan Tuhan. Maka tidak layak dia disembah. Tidak layak dia diminta ketika dia sudah meninggal atau ketika dia masih hidup, kemudian kita meminta-minta sesuatu yang tidak disanggupi oleh manusia. Ini dia Rasul. Kama anna Rasul yusibuhum ma yusibul bashar minal amrad wa ya'tihimul maut kasairil khalq. Sebagaimana juga Rasul manusia ditimpa penyakit, maka Rasul juga punya penyakit, kena penyakit. Jadi tidak ada yang tidak kena penyakit. Rasul juga kena penyakit. Sebagaimana Nabi SAW di akhir hayat beliau diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebuah penyakit demam yang panas tinggi. Ya. Dan Rasul-Rasul lain juga punya penyakit, sebagaimana manusia-manusia. Dan sebagaimana manusia dia bakalan meninggal, maka para Rasul juga bisa meninggal. Para Rasul juga mati. Mereka juga meninggal sebagaimana semua para rasul kecuali rasul yang Allah Subhanahu wa taala izinkan yang sampai sekarang masih hidup dan dia diangkat di atas langit. Falaysa lahum min khasasi rububiyyah wal uluhiyyah syai'un walakinnahum basyarun ballighul kamal fil khalqah adh-dhahirah. Tidak ada dari kalangan para rasul yang memiliki hak istimewa sebagai Tuhan,
baik dalam rububiyah maupun dalam uluhiyahnya. Namun yang menjadi istimewa adalah para rasul itu diberikan kesempurnaan akhlak fi khilqiyah zahirah. Bedanya dia dengan manusia, bedanya para rasul dengan manusia itu adalah para rasul diberikan kesempurnaan akhlak. Kama balagu dzarwah fi kamalil akhlak. Mereka juga diberikan kesempurnaan penciptaan. Ya, sebagaimana mereka juga diberikan kesempurnaan akhlak. Kama annahum khairun nasi nasaban. Demikian juga para rasul itu mereka adalah orang yang nasabnya paling baik di antara manusia-manusia yang lainnya. Walahum minal uqulir rajihah. Dan demikian juga mereka diberikan akal yang bagus. Mereka diberikan akal yang sehat, akal yang cerdas. Walisanul mubin ma yaj'aluhum ahlan litahammulit taba'ati risalati wal qiyami bi a'ba'in nubuwah. Dan mereka diberikan lisan yang cakap, lisan yang jelas. Ketika mereka menyampaikan, penyampaiannya begitu jelas, yang menjadikan mereka ahli dalam menyampaikan risalah dan menjelaskan kepada menyampaikan risalah, menyampaikan wahyu kepada orang-orang. Jadi bedanya Rasul dengan manusia biasa, mereka ini diberikan penciptaan yang sempurna dan mereka diberikan akhlak yang sempurna dan mereka diberikan akal yang sempurna dan mereka diberikan lisan yang sempurna. Ini bedanya dengan manusia. Adapun selainnya sama. Mereka butuh makan, manusia butuh makan. Manusia ada yang meninggal, mereka juga meninggal. Mereka manusia sakit, mereka juga sakit. Jadi tidak ada bedanya dengan manusia kecuali akhlak, lisan dan akal yang cerdas. Nah, ini dia. Wa tadhahara lana al-hikmah min irsali rusul basyaron. Kita bisa mengetahui hikmah kenapa rasul yang diutus itu adalah manusia, bukan malaikat. Dzalika hatta tatamathalul qudwah li basyarin fi wahid min jinsihim. Kenapa? Hikmahnya itu agar kita bisa menjadikan para rasul itu sebagai panutan. Agar kita bisa menjadikan mereka sebagai panutan. Kenapa? Kalau seandainya yang menjadi rasul malaikat, bagaimana mungkin kita bisa menjadikan mereka sebagai panutan? Kenapa? Penciptaannya saja sudah berbeda. Mereka dari cahaya, kita dari tanah. Bagaimana mungkin bisa menjadi panutan? Ya, mereka memiliki kekuatan yang Allah berikan dengan kekuatan yang berbeda dengan kita. Bagaimana kita bisa menjadikan mereka panutan? Demikian juga dengan jin. Kalau Allah ciptakan, Allah jadikan para rasul itu dari kalangan jin, kita juga nggak akan bisa menjadikan panutan para jin. Kenapa? Karena mereka makhluk yang tidak nyata, tidak terlihat. Beda dengan kita. Mereka makhluk yang tidak bisa dilihat kecuali karena izin Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kita bisa menjadikan panutan? Oleh karena itu, Allah utus manusia sebagai rasul agar kita bisa menjadikan dia panutan. Kita bisa mencontoh akhlaknya, kita bisa melihat bagaimana dia berbicara, kita bisa melihat bagaimana beliau berjalan, kita bisa melihat bagaimana beliau mendidik dan yang lainnya. Itu dia. Wa min samma fa inna ittiba'a rasul wal iqtida' bih huwa fi maqdurihim wa fi hududi taqatihim. Oleh karena itu, dalam mengikuti para rasul, dalam ittiba' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencontoh beliau itu adalah dalam perkara-perkara yang memang mereka mampu dan kita mampu. Bukan dalam perkara yang tidak mampu. Kita contoh mereka seperti apa? Seperti bagaimana beliau makan, apa yang beliau ucapkan, bagaimana beliau sholat, dan yang lain-lainnya yang berkaitan dengan sunnah-sunnah beliau. Adapun sesuatu yang kita tidak mampu, itu nggak akan mungkin kita bisa mengikutinya. Seperti beliau Isra dan Mi'raj ke langit, nggak akan mungkin kita bisa mengikutinya. Jadi kita menjadikan beliau sebagai panutan pada perkara-perkara yang kita mampu sebagai manusia. Ini yang pertama. Demikian juga termasuk dari sifat Rasul, annallaha khassahum bil wahyi duna baqiyatin nas. Allah mengkhususkan mereka
untuk diberikan wahyu. Jadi sifat Rasul, ya Allah berikan mereka wahyu, manusia yang lain enggak. Sebagaimana yang Allah katakan, qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku ini adalah manusia seperti kalian. Bedanya aku diberikan wahyu. Apa itu wahyunya? Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi, salah satu sifat Rasul itu adalah dia diberikan hak khusus, yaitu dia dapat wahyu. Beda dengan manusia-manusia lainnya. Baik. Faqad ikhtarahumullahu wastafahum min baina sairin nas. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala memilih siapa yang layak dan pantas menjadi rasul. Allah pilih di antara manusia yang banyak. Sebagaimana Allah katakan, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatahu. Allah tahu siapa yang dia jadikan sebagai pengemban risalahnya. Nah, Allah pilih siapa yang pantas untuk menjadi para rasul. Baik. Kita lanjut berikutnya. Di antara sifat rasul adalah annahum ma'sumun fima yuballighuna anillahi. Mereka itu maksum dari hal-hal yang mereka sampaikan tentang Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau mereka melakukan sebuah kesalahan, maka kesalahannya langsung diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahum la yuqti'una fit tabligh anillah. Mereka tidak pernah salah dalam menyampaikan tentang Allah Subhanahu wa taala. Beda halnya dengan manusia. Manusia ada yang jadi ustadz, ada yang jadi ulama, tapi ketika menyampaikan pasti ada kesalahan. Tidak pernah tidak ada salah. Sehingga tidak ada satupun kitab yang ditulis oleh para ulama pasti ada kekeliruan di dalamnya. Nah, pasti ada kekeliruan di dalamnya. Hanya para rasul yang tidak ada kekeliruan, tidak ada kesalahan. Wala yuqti'una fit tanfidhi ma auhallahu bihi ilaihim. Dan juga mereka tidak pernah salah dalam menyampaikan apa yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Jadi dakwah mereka selalu benar. Tidak ada satupun kekeliruan. Karena kalau seandainya para rasul itu dakwahnya ada yang keliru, tentu ya tidak layak, tidak pantas dijadikan sebagai seorang rasul. Ya bagaimana mungkin kita bisa nanti memilahnya kalau seandainya rasul aja ada yang keliru. Oleh karena itu salah satu sifat mereka bahwasanya mereka maksum dalam menyampaikan risalah, tidak pernah salah. Ada demikian. Demikian juga termasuk salah satu sifat mereka adalah as-sidqu, mereka jujur. Para rasul alaihi salam shadiquna fi aqwalihim wa amalihim. Rasul sallallahu alaihi wasallam, para rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka itu adalah orang-orang yang jujur dalam menyampaikan risalah. Mereka adalah orang-orang yang jujur dalam menyampaikan risalah. Baik dalam perkataan mereka ataupun dalam perbuatan mereka. Karena kalau seandainya mereka tidak jujur, bagaimana mungkin kita bisa tahu itu benar atau salah? Jadi mereka jujur dalam menyampaikan risalah. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Hada man wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun." Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Yasin ayat 52, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inilah yang Allah janjikan dan para rasul itu adalah orang yang jujur. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, para rasul itu adalah orang yang jujur. Baik. Kemudian wa min sifatihim as-sabr. Termasuk dari sifat mereka itu juga adalah sabar. Jadi mereka sabar. Para rasul itu sabar. Sabar dalam menghadapi berbagai macam ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Mereka menyampaikan dakwah, mereka dicemooh orang, sabar. Bahkan sampai diperangi oleh orang-orang,
mereka senantiasa teguh dan sabar dalam menyampaikan risalahnya Allah Subhanahu wa taala. Far-rusul kanu mubasysyirina wa mundhirin. Para rasul itu mereka adalah orang-orang yang mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang memberikan kabar gembira dan sebagai orang yang memberikan peringatan. Yad'una ila dinillahi ta'ala. Mereka mendakwahkan agama ini, mendakwahkan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa qad asabathum sunuful adza wa anwa'ul masyaqq. Tentu saja ketika dalam menyampaikan dakwah, mereka terkadang mendapatkan gangguan-gangguan, berbagai macam jenis gangguan. Mereka mendapatkan berbagai macam kesulitan dan rintangan-rintangan yang sangat berat. Wa ma'adzalik faqad sabaru wa tahammalu fi sabilillahi kalimatillah. Namun ketika mereka menyampaikan dakwah tersebut, mereka senantiasa tetap sabar dan mereka berusaha untuk berada di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat mereka ini di dalam Al-Qur'an. Apa yang Allah katakan? Allah katakan di dalam surah Al-Ahqaf ayat 35, "Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul." Allah Subhanahu wa taala katakan, sabarlah engkau sebagaimana ulul azmi dari kalangan para rasul mereka sabar. Ya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sini, sabarlah sebagaimana para rasul itu sabar. Ya, ulul azmi ini adalah para rasul yang kesabarannya itu merupakan kesabaran yang paling tinggi. Ini ulul azmi, sehingga mereka dikatakan sebagai ulul azmi. Siapa mereka ini? Mereka ada 5 orang. Mereka adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Nuh, kemudian Nabi Isa alaihissalam, dan kemudian Nabi Musa alaihissalam. Inilah yang disebut sebagai ulul azmi. Ini sifat-sifat Rasul. Ini sifat-sifat para Rasul. Baik, kita melangkah ke yang berikutnya. Tanda-tanda Rasul. Apa saja tanda-tanda Rasul? Amma ayatul Rasul, fa inna Allah Ta'ala qad ayyada rusulahu alaihim assalam bil mu'jizat al bayyinah wal barahin al qati'ah ad-dallati ala sidqihim. Tanda-tanda para rasul, Allah Subhanahu wa taala menguatkan mereka itu dengan mukjizat, mukjizat kenabian, mukjizat burhan, penjelasan yang tegas yang menunjukkan atas kejujuran mereka. Nah, setiap para rasul itu mukjizatnya berbeda-beda, tergantung dengan masyarakat yang ada pada zaman para rasul tersebut. Contoh seperti mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Masyarakat ya di zaman Nabi Musa mereka gandrung dengan sihir. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan mukjizat kepada Nabi Musa, tongkat beliau itu bisa berubah menjadi ular dan bisa membelah lautan. Kenapa? Karena masyarakat di zaman Nabi Musa itu mereka gandrung dengan sihir, mereka takjub dengan sihir. Sehingga tatkala Allah beri mukjizat, para penyihir-penyihir yang ada di zaman Musa pun mereka masuk Islam gara-gara apa? Gara-gara mereka mengatakan, wah ini bukan sihir ini pasti dari Tuhannya Musa katanya. Karena tidak mungkin ini sihir. Akhirnya mereka masuk Islam. Demikian juga di zaman Nabi Muhammad SAW, orang-orang pada gandrung dengan syair, orang-orang pada gandrung dengan sastra di zaman Nabi Muhammad SAW. Tatkala Allah beri mukjizat Nabi SAW dengan Al-Quran yang melebihi dari sastra-sastra manapun kalimat-kalimatnya, akhirnya orang-orang yang cerdas-cerdas dengan sastra pada saat itu mereka takjub dan mereka pun masuk ke dalam Islam. Jadi salah satu tanda yang Allah berikan kepada para rasul itu adalah Allah kuatkan mereka dengan mukjizat. Allah kuatkan mereka dengan mukjizat. Dan ini juga menunjukkan kejujuran mereka, wasihatu nubuwatihim wa risalatihim, dan menunjukkan benarnya kenabian dan kerasulan mereka.
Fa'ajrallahu ala aidi rusulihil mu'jizat al-khariqah allati laysat fi maqduril bashar min ajli takriri sidqihim wa itsbati nubuwatihim. Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada para rasul itu dengan mukjizat-mukjizat yang di luar dari kemampuan manusia. Allah berikan mereka mukjizat yang di luar dari kemampuan manusia. Nah, inilah dia para rasul untuk menguatkan kejujuran dan untuk mengokohkan kenabian mereka. Lantas apa sih definisi tanda-tanda para rasul itu dan mukjizat para rasul? Definisinya adalah umurun khariqah lil 'adah yadhharahallahu ta'ala ala aidi anbiya'ihi wa rusulihi ala wajhi yu'jizul bashar anil ityan bimithli. Yang namanya mukjizat itu adalah sesuatu yang di luar kemampuan manusia. Itu mukjizat. Di luar kemampuan kebiasaan manusia yang Allah tampakkan di tangan para rasul. Yang Allah tampakkan di tangan para rasul dengan tujuan untuk menjelaskan kerasulan mereka. Ini yang namanya mukjizat. Nah, apa contoh-contoh mukjizat? Seperti ikhbaru Isa alaihissalam qaumahu bima ya'kulun wa ma yaddakhirun fi buyutihim. Yaitu berita yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam kepada kaumnya terhadap apa yang mereka makan dan apa yang mereka lakukan di dalam rumah-rumah mereka. Wa mithlu tahwilu 'asa Musa alaihissalam hayah. Contoh yang lain juga seperti berubahnya tongkat Nabi Musa menjadi ular. Wa mithlu al-insyiqaqul qamari li nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga contoh mukjizat adalah seperti terbelahnya bulan sebagaimana hal ini dijelaskan di dalam Al-Qur'an, yaitu untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti di dalam surah Al-Insyiqaq. Baik, kita cukupkan saja pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.